Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat dan sukacita dari Tuhan. Ya, kita berjumpa kembali dalam VOH hari ini. Berapa waktu yang lalu saya diminta untuk memakamkan, atau bukan memakamkan sebetulnya, memimpin ibadah pemakaman dari mama dari seorang teman yang meninggal karena COVID. Oke. Acara berjalan dengan baik dan setelah itu kami pulang. Keesokannya teman ini nelpon saya. Pak, selain ucapan terima kasih, juga ada beberapa hal yang rupanya mengganggu pikirannya. Dia berkata bahwa dia tidak merasa tenang memikirkan mamanya. Kenapa? Karena dia ngomong, rupanya selama ini mamanya ada sedikit ganjalan dengan kakaknya. Entah marah atau apa begitu ya. Dan dia bingung, apakah mama sudah mengampuni apa belum dan bagaimana dengan keadaannya. Apakah dia selamat, kira-kira intinya begitu, selamat apa tidak. Itu menghantui pikiran dan membuat dia tidak bisa tenang. Lalu menjawab pertanyaan ini, saya langsung mengutip dari Efesus 2, ayat 8-9, di sana dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saya tegaskan bahwa mama, kebetulan saya juga kenal mamanya almarhumah itu, memang waktu di pemakaman saya katakan bahwa orang yang meninggal dalam Kristus itu dikumpulkan Allah bersama-sama. Saya kutip dari 1 Tesalonika. Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan tentu saja. Lalu menjawab pertanyaan itu saya kutip dari sini dan saya katakan saya cuma percaya bahwa keselamatan itu karena anugerah, bukan karena hasil perbuatan kita. Terus dia bertanya, lah bagaimana dengan pengampunan? Bukankah ada ayat yang mengatakan bahwa kalau tidak mengampuni dan seterusnya? Lalu saya berkata, saya tidak mau tahu. Saya cuma mau tahu bahwa kita diselamatkan itu karena anugerah. Kalau dikaitkan dengan pengampunan, ya ini mungkin ada kajian lain gitu ya. Tapi kalau keselamatan itu dengan persyaratan-persyaratan, dan saya juga berpikir, apa gunanya kalau kemudian saya menjawab, oh iya, belum tentu mamamu selamat, terus gunanya manfaatnya apa? Jadi saya cuma mengutip satu kebenaran yang mengatakan bahwa orang diselamatkan itu karena iman di dalam Kristus Yesus. Kan seringkali kan kita ini kan ada doktrin mengatakan, oh tergantung finishnya dong, tergantung saat terakhirnya, apakah dia ingat Tuhan apa tidak, dan sebagainya, bla bla bla, segala macam persyaratan. Kalau demikian, maka keselamatan itu bukan anugerah lagi, tapi itu adalah hasil perbuatan manusia. Nah, mungkin banyak yang akan berkata, wah enak ya Pak ya, kalau gitu ya kita sembarangan saja hidup. Toh pada akhirnya tetap iman di dalam Kristus menyelamatkan kita. Saya juga tidak mengatakan demikian. Tapi apa yang dikatakan Alkitab dengan gamblang, saya juga tidak mau kemudian menurunkan nilainya dengan segala macam argumen, dengan segala macam kekhawatiran atau keraguan yang lain. Saya cuma mau mengatakan bahwa di dalam Kristus jaminan itu ada dan itu pasti. Dan syaratnya cuma begitu saja. Iman di dalam Kristus kita diselamatkan. Saya tidak perlu menambahi atau mengurangi dengan berbagai macam persyaratan yang akhirnya manfaatnya untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Karena yang penting kabar baik itu bukan untuk yang meninggal, tetapi untuk kita yang hidup. Kalau saya mau kemudian mengatakan hal-hal yang tidak jelas, tidak pasti tentang yang sudah meninggal, bagaimana yang hidup? Mereka tetap akan hidup di dalam kekhawatiran, tetap hidup dalam kegalauan, tetap hidup di dalam pergumulan. Dan setelah itu dia kemudian merasa lega dan berkata, terima kasih Pak buat pencerahannya, buat penjelasannya, dan saya jadi lega. Saya jadi paham dan saya percaya apapun yang terjadi. Kasih Allah itu bahkan sudah dinyatakan, Yesus mati bahkan ketika kita masih berdosa. Dan biar Voice of Hope hari ini membawa kita di dalam
pengharapan akan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.